Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah gemetar ketika mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nangis beliau. Saking ingatnya kasih sayang Allah. Tiba panggilan yang saat didengar oleh gunung. Kalau paham gunung itu mengerti bisa hancur saking merasakan nikmatnya dari Allah. Karena saat itu ada amalan yang kalau dosa bisa diampuni, permintaan dikabulkan, masalah diselesaikan. Salat. Kalau paham dengan ini, gak ada orang meninggalkan sholat. Yang ada pengen sholat terus. Pengen sholat, pengen sholat, pengen sholat. Satu sholat. Sebentar. Oke. Coba lihat di mushafnya, tulisannya mesti begini. Nah, harus begini. Yuqimunas sholata. Gak boleh beda. Harus begini. Karena nanti ada yang begini. Gini. Ada yang begini. Salawat. Kalau yang begini artinya sekali, tunggal. Kalau yang begini artinya salat fardu 5 waktu. Contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas shalawat. Bentuknya begini. 5 waktu. Kodenya boleh dicatat 24434. Yang 5 waktu 24434. 2 salat subuh, 4 salat zuhur, 4 salat asar, 3 salat maghrib, 4 salat isya. Ini. Tapi kalau yang begini itu melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu bukan tambah bilangan fardu. Kalau gitu nanti besok subuh dari biasanya 2 jadi 4. Tidak. 2. Melampaui yang fardu artinya menambah dengan yang sunnah. Loh, Anda kan pengen masuk kelas VIP. Kalau kelas tribun biasa kan bayarnya biasa. Nontonnya kan biasa. Ya kan? Tapi kan permintaannya pengen yang spesial. Kalau pengen spesial, ibadahnya pun harus selaras dong. Harus adil, harus sama, harus spesial juga. Makanya tingkatkan dari sekedar yang fardu. Kalau kita ingin membangun jembatan takwa mulai saat ini, maka coba sekarang keluarkan menu-menu sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan. Jangan terlalu ekstrim dulu. Yang penting tahu dulu. Misal, yang siang ada apa saja? Kita mau masuk sholat zuhur misalnya. Sebelum zuhur itu ada sholat sunnah. Ada 4 rakaat. Bisa dibagi 2. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau nggak sempat waktunya untuk 4, bisa 2. Hadis Ibnu Umar. Sebelum asar ada 4 rakaat. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Misal, sholat mutlak. Malam misalnya ada tahajud. Kita ingin coba bangun tahajud. Nggak usah yang tinggi-tinggi dulu. 2 rakaat aja dulu. Ya, 2 rakaat untuk melatih kenyamanan hati dan fisik kita. Jangan dipaksakan dulu. Malam ini 11, besoknya berhenti. Ya. Dan nggak usah panjang-panjang dulu. Saya selalu mengatakan kalau pengen tahajud dimulai, maka mulai dengan 2 rakaat tahajud, 1 witir. Ya, dan gunakan surah paling favorit yang bisa kita ucapkan, kita bisa bacakan. 3 kul kan? Dari wajahnya tuh kelihatan. Rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Ya kan? Antum kan enggak jauh dari al-asr, an-nasr, al-kautsar, al-falaq, an-nas, al-ikhlas. Pada ikhlas semua tuh. An-nas. Tutup witir dengan 1 rakaat, al-ikhlas. Ikhlas, Bang. Saking ikhlasnya cuma 1 gitu ya. Oke. Oke. Coba dulu itu. Sampai jiwa kita merasa bosan, nyaman jiwanya. Tapi kan kita mulai merasa bosan, masa ini terus? Besok kan jadi naik kan? Jadi 4, terus tambah ad-duha, al-insyirah. Lama-lama menikmati. Nah, ketika menikmati itu yang disebut dengan halawatul iman, nikmatnya beriman. Sudah pengen pindah surat. Kalau para penghafal Quran tuh adik-adik RKM biasanya murajaah. Al-Baqarah,
Ali Imran, An-Nisa, biasa. Tapi kalau sudah paham esensi tahajud, yang dibaca itu kadang, kalau sudah mengerti, surat yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu tingkat tertingginya. Misal, sedang ada persoalan yang berat ke jiwa. Nggak harus tinggi-tinggi. Baca rakaat pertama Ad-Duha, kedua Al-Insyirah. Kita nggak harus tinggi-tinggi. Dan kita merasakan itu. Pengen membangun hubungan baik dengan Allah, pengen taubat gitu kan, pengen mendekat, pengen jadi ahli surga, baca surat Az-Zumar misalnya. Pengen husnul khatimah, bacakan surah Al-Fajr misalnya. Ya, kan di penghujung ayatnya, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya kan? Sampai terasa kenikmatannya. Itu yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah, dan tunaikan dengan khusyuk, dengan merasakan itu. Ya. Ini poinnya. Jadi untuk menjadi orang takwa, amalan pertamanya apa? Salat. Untuk itulah ia disebut salat, dari kata silah asalnya. Silah. Dari kata wasala yasilu wusulan wasilatan. Wasolatu sampai, ibadah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah disebut dengan salat. Karena itu semua isinya doa. Silah, kalau teman-teman bikin simpul yang kuat talinya begini sehingga sulit dilepaskan, gini, disebut dengan silah namanya. Hubungan erat yang sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahim? Kenapa disebut silaturahim? Karena ketika Anda kumpul, terhubunglah ya satu hubungan, chemistry, perhatian yang itu nggak lepas saat pulang. Jadi silaturahim itu wujudnya bukan saat kumpul. Kalau kumpul Anda menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul Anda tersenyum, wajar temannya ada. Silaturahim itu ketika Anda pulang, Anda masih ingat kawan Anda. Dan Anda doakan dia. Anda sapa dia. Anda berikan apa yang sanggup Anda bisa sampaikan. Saya diajarkan pada guru kami saat selesai belajar dan siap untuk mengajar. Pesan guru saya waktu itu, nak, kalau engkau mengajar siang hari, tatap. Yang mampu engkau tatap dari orang yang belajar itu. Sampaikan dengan tulus, malam kau bangun, kau sholat minta sama Allah. Bayangkan orang-orang kau tatap itu. Mintakan ya Allah mudahkan urusan hidupnya, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, tanamkan kedamaian dalam jiwa mereka, mudahkan mereka untuk memahami apa yang dipelajari. Itu yang menjadikan ilmumu akan bermakna. Gitu. Dan jangan pernah mencari dunia, karena Allah pasti akan cukupkan. Itu pesan guru kami. Beda kan ketika teman-teman punya anak, kemudian belajar, Anda bayangkan wajahnya, Anda bayangkan keceriaannya, Anda mohonkan kemuliaan kepada Allah, rasanya akan lain. Gitu. Nah, menyambungkan sesuatu dengan kuat itulah silah. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah, supaya terus tersambung di setiap situasi, itulah sholat namanya. Karena itu orang yang sukses sholatnya, maka dia akan terkoneksi dengan Allah di setiap semua kegiatannya. Itu yang dikonfirmasi di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Dia langsung ingat, langsung terhubung, terkoneksi. Sesuatu yang terhubung, terkoneksi, ingat disebut dengan zikir namanya. Makanya habis sholat kita zikir kan? Karena boleh jadi saat sholat banyak yang lupa, belum terkoneksi dengan Allah. Ya, bahkan ada orang yang kata Nabi sendiri mengingatkan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang yang bahkan gak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Waktu subuh tadi berapa rakaat sholat? 2 ya? Ada yang 1 loh. Ada yang 3 loh. Karena tak ingat. Lupa. Kalau lupa kan suka gak ingat. Kan? Nah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, kalau Anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَاذْكُرُوا, maka sholat yang telah Anda kerjakan itu akan mengoneksikan diri Anda dengan Allah. Qiyaman, dalam aktivitas berdiri. Jadi kalau orang benar sholatnya, dia berdiri itu ingat Allah. Jalan aktivitas dalam berdiri, jalan ingat Allah. Kalau jalan ingat Allah, mau pakai kendaraan, mau jalan kaki, gak akan sombong. Karena merasa setiap aktivitas berjalannya diawasi oleh Allah. Keluar dari sini tak akan pernah tertukar alas kaki. Keluar dari masjid gak akan ada yang ketukar sendal. Karena ingat Allah. Mustahil orang ingat Allah, lantas dia misalnya menggunakan alas kaki orang lain. Mustahil. Ya Allah, mana? Ya Allah.
ini, astagfirullah, lupa. Pakai aja. Dia pakai yang paling bagus, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Tuh. Sekarang kreatif, maksiat tuh udah banyak kreatifnya sekarang. Anda bayangkan, orang berbuat maksiat aja makin kreatif sekarang. Jadi kenapa Anda berbuat baik minim kreativitas? Munculkan. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka duduk pun ingat Allah. Makanya dia bekerja depan komputer, nggak ada yang bisa menambahkan nol, merubah proyek dan sembarangan, tanda tangan di tempat yang tidak jelas. Itulah salat. Nah, ini yang saya katakan di awal, takwa itu amalannya jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Tandanya sudah ada ketenangan. Jadi kalau salatnya sudah enak, akan ada perubahan pada perilaku. Ya, tenang, nyaman, damai. Maaf teman-teman, saya ingin konfirmasi yang tadi saya sampaikan. Yang menjadikan seseorang tergerak berbuat maksiat sehingga mudah diprovokasi setan, itu apanya tadi? Nafsunya kan? Nah, nafsu itu punya dua karakter. Ketika memberikan bisikan keburukan, ammaratum bisu, Quran surah 12 ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu, bentuknya dua. Satu, bisikan syahwat yang didorong pada perbuatan-perbuatan yang disebut dengan fahsya namanya. Fahsya itu bentuknya penyimpangan syahwat. LGBT, homoseksual, ya, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok dan sebagainya, itu fahsya namanya. Nah, semakin bagus salatnya, itu akan terkontrol, ditutup itu. Jadi merubah perilaku lebih baik. Tekan. Yang kedua, ada keburukan, was-was dari nafsu yang dimanfaatkan setan untuk berbuat tindakan-tindakan yang diingkari langsung oleh bagian tubuh kita. Nggak sepakat bagian tubuh kita. Biasanya nafsunya dari perut dan akal. Mencuri, merampok, gibah, bikin hoax, menipu dan sebagainya. Sesuatu yang diingkari secara langsung disebut mungkar namanya. Jadi ada fahsya, ada mungkar. Maka konfirmasi ini ditetapkan oleh Al-Quran di surah ke-29 di ayat ke-45. Quran surah 29 ayat 45. Perhatikan semua simpul hubungannya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha anil fahsya wal. Jadi mengerjakan amalan takwa pertama dengan menunaikan sholat itu bisa mencegah nafsu supaya tidak liar, tidak keluar fahsya, tidak keluar mungkar. Kalau sudah yang buruknya ditekan, maka muncul lawannya yang baik. Nafsu ditekan, takwanya naik. Manusia kan cuma begitu. Ya, yang keluar di lisan itu kan cuma dua. Kalau bukan kata-kata baik, kata-kata buruk kan. Kalau buruknya nggak ada, baiknya keluar. Kalau pulsa kebaikannya banyak, dia yang keluar. Tapi kalau buruknya banyak, baiknya kosong, buruknya naik, baiknya tertekan. Itu aja. Itu yang dimaksud al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bitta'ah, yantaqis bil maksiat. Kalau bermaksiat, naik buruknya. Kalau bertaat, naik baiknya. Ini konfirmasi awal. Maka nafsu dengan sholat bisa ditekan, maksiat bisa dihilangkan, sekat bisa dibuka. Dibukalah sekatnya. Ini. Pelan-pelan. Maka demi Allah saya katakan ya, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat. Sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat. Itu akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Karena itu hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuka lembaran hidupnya dan dia bangun hubungan baik. Demi Allah saya katakan, sholat. Larinya ke masjid. Dan lihat apa yang terjadi. Yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu teman-teman. Bukan dunia. Anda punya masalah, terlilit utang piutang dan sebagainya. Bukan dilunasi utangnya dulu. Tapi ditenangkan dulu hatinya. Nanti dari situ bisa membaca esensi kehidupan. Kemana sebetulnya hidup saya ini? Diajari nanti oleh Allah. Pola hidupmu salah selama ini. Makanya terjebak begini. Apa belum tiba waktunya kau menjadi orang yang baik?
Apa nggak lihat orang-orang dulu yang pernah dulu begini, lebih buruk dari kamu, sekarang dia bisa jadi orang baik. Maka ditampakkan kisah si fulan. Nggak sengaja lihat YouTube, keluarnya malah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dibuka. Nanti setelah sadar, keluar air mata tuh. Tenang, lapang, tiba-tiba ada orang datang di samping. Yang sudah lama nggak kita kenal tuh. Kata orang teman lama, bro kamu kemana aja? Udah lama. Apa pekerjaan sekarang? Cerita ngobrol, udah ikut saya aja. Pelan-pelan ikut berubah, masalah selesai tanpa terasa. Ada yang sedang tobat, sujud. Selesai ternyata husnul khatimah, wafat. Itulah salat. Jadi yang pertama yang Allah berikan lewat ibadah salat itu untuk membahagiakan dulu. Kebahagiaan yang dirasakan setelah tuntas mengurai satu persoalan itu disebut falah namanya. Falah. Karena itulah panggilan salat disandingkan dengan panggilan falah. Dengarkan suara muazin yang nyaring berkumandang itu. Hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Itu kalau kita memahami makna falah dengan pendekatan ini, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah kecuali kebahagiaan ketika mendengar suara muadzin itu. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah gemetar ketika mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nangis beliau. Saking ingatnya kasih sayang Allah. Tiba panggilan yang saat didengar oleh gunung. Kalau paham gunung itu mengerti bisa hancur saking merasakan nikmatnya dari Allah. Karena saat itu ada amalan yang kalau dosa bisa diampuni, permintaan dikabulkan, masalah diselesaikan. Sholat. Kalau paham dengan ini, gak ada orang meninggalkan sholat. Yang ada pengen sholat terus. Pengen sholat. Oke, satu.